Bismillahirrahmanirrahim. Barisan terdepan adalah pengibar panji-panji dan bendera kebanggaan Indonesia Raya. Putih, merah yang menandakan keberanian yang tidak pernah surut untuk senantiasa menegakkan kalimat Islam wal muslimin. Pasukan pengibar bendera, santri dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu tu. Batu belik ni. Belik ni. Amruan. Pasukan pembawa bendera merah putih adalah santriwati Madrasah Aliyah Muallimat Nahdlatul Watan Anjani, Lombok Timur, merupakan kelanjutan dari Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang bermetamorfosa menjadi Madrasah Muallimat Nahdlatul Watan. Dengan gagah mereka membawa bendera merah putih, bendera kebanggaan Indonesia Raya. Bendera merah putih yang melambangkan keberanian dan kesucian jiwa, keberanian untuk membela kebenaran dan kesucian jiwa untuk pengabdian terbaik bagi umat, bagi Islam dan kejayaan kaum muslimin. Madrasah Aliyah Muallimat Nahdlatul Watan adalah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI. Berikutnya adalah santri pengibar bendera Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Madrasah NWDI yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Para pengibarnya adalah santri MA Muallimin Nahdlatul Watan Anjani, Lombok Timur, yang merupakan kelanjutan dari Madrasah Muallimin Nahdlatul Watan yang merupakan metamorfosa dari Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan para peserta pawai alegoris yang kami hormati, inilah santri-santri Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI yang kemudian menjadi Madrasah Aliyah Muallimin. Mereka dengan bangga membawa dan mengibarkan bendera Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, bendera yang menunjukkan ada 8 penjuru angin yang siap untuk menebarkan cahaya ke seluruh alam semesta, cahaya kebenaran, cahaya kebaikan, cahaya yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Di tengah-tengah cahaya terdapat satu lingkaran yang bertuliskan demi NW atau MNWDI alias Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, atau bisa juga dibaca demi NW, ku persembahkan jiwaku, ku persembahkan hati dan pengabdianku untuk kejayaan Islam melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Selanjutnya adalah kebanggaan Maulana, buah hati permata Maulana, Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh pada tahun 1965, yang kini berusia 57 tahun, adalah buah hati permata Maulana, anak ideologis Maulana yang akan siap belajar dan menimba ilmu di Ma'had Darul Quran wal Hadith, kemudian menjadi kader-kader kebanggaan Nahdlatul Wathon untuk meneruskan kitab perjuangan. Pakaian yang putih bersih, dari topi berwarna putih, kemudian baju berwarna putih, sarung berwarna putih, menandakan putihnya jiwa. Dan ini yang paling depan adalah mutakharrijin mutakharrijat Ma'had Darul Quran wal Hadith angkatan ke-57 yang baru saja zikrul hauliyah pada Ahad minggu yang lalu. Selanjutnya adalah tulab generasi Z MDQH NW Anjani, siap menjadi garda terdepan mengawal perjuangan Sang Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NWDI Madrasahku. Ya, dengan semangat membara menyanyikan lagu Hayya Ghonu Nasyidana atau lagu Patah Sasak, yang berarti para pemuda Sasak yang akan siap menggemparkan dunia dengan prestasi-prestasi gemilang demi agama, bangsa dan negara. Generasi tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith tadi sudah diawali oleh tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith yang merupakan angkatan kedua, tingkat 2 sekarang masih. Oh, tingkat 1 ya. Tingkat 1 dan tingkat 2. Meskipun sudah bergelar doktor, sudah bergelar magister, bergelar sarjana,
tetapi mereka siap menjadi tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith untuk bergabung bersama para penduduk taman-taman surgawi, menuntut ilmu di madrasah yang penuh barokah, di ma'had yang penuh barokah, ma'had Maulana, ma'had yang murni, ma'had yang diciptakan dan dirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh pada 1965. Tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, tidak pernah terjeda, tidak mengenal kata koma, untuk terus bersama belajar ilmu-ilmu agama dari kitab-kitab turos yang mulia, warisan para ulama salafus soleh yang utama. Semua mereka dikader belajar ilmu agama dengan pola duduk bersila di hadapan para guru dan pembina, untuk kemudian siap menjadi para pejuang agama nusa dan bangsa. Tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan, saat ini tulab baru yang mengikuti Az-Zikrul Hauliyah ke-57 berjumlah 1963 tulab dan thalibat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar menunjukkan kuasanya bahwa di tengah gempuran kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, Ma'had tetap eksis mengkader para pejuang yang siap untuk belajar. Meski Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan sejak awal berdirinya tidak menggunakan ijazah formal, tetapi ijazah mereka adalah ijazah yang didapatkan melalui pengabdian kepada masyarakat. Ijazah masyarakat, ijazah tertinggi, kata sang Maulana. Tulab Thalibat Ma'had Darul Quran wal Hadith saat ini keseluruhan berjumlah 5.800 tulab dan thalibat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan kaderisasi yang terus berhasil di Ma'had Darul Quran wal Hadith. Kaderisasi yang terus berkelanjutan, berkesinambungan dari sejak pendirinya sampai saat ini, dilanjutkan oleh Maulana Hamzan Wali II. Ma'had Darul Quran wal Hadith tetap eksis menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan pola tradisional. Ya, mohon dipercepat langkahnya adik-adik tulab Ma'had, dan jangan terputus karena barisan masih sangat panjang dan kita targetkan selesai paling tidak waktu asar. Oleh karena itu mohon untuk mempercepat langkah dan tidak memutuskan barisan yang ada di depan. Inilah tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith, barisan terpanjang pada pawai alegoris. Mereka adalah anjum-anjum dan calon-calon pejuang Nahdlatul Watan yang akan siap mengibarkan panji-panji Nahdlatul Watan, mengibarkan bendera Nahdlatul Watan di mana saja untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin sesuai dengan titah pendirinya Maulana Hamzan Wadi. Ma'had yang kini di bawah nakhoda sang penerus Maulana Hamzan Wadi II akan tetap eksis, belajar dan mengaji, ikhlas mengaji, tekun mengkaji para kitab-kitab para ulama salafus soleh, dari kitab tafsirnya,
tauhidnya, fikihnya, sirah nabawiyahnya, semuanya dikaji di Ma'had Darul Quran wal Hadith untuk membekali diri menjadi anjum-anjum pejuang Nahdlatul Watan. Ma'had Permata Maulana, Ma'had kesayangan Maulana, indikasinya begitu banyak. Ketika beliau sudah sangat sepuh, beliau senantiasa menyempatkan diri untuk mengajar di Ma'had Darul Quran wal Hadith, karena bagi beliau mengajar di ma'had adalah obat. Mengajar di ma'had adalah menjadi semangat yang akan terus berkobar. Karena itu, tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith juga adalah para pelajar yang akan tetap istiqomah mengaji, meski tidak disediakan absensi, meski tidak pernah dipanggil setiap hari. Karena bagi mereka, absen tertinggi adalah absen yang dilakukan oleh para malaikat yang akan menyaksikan mereka mengaji dengan tekun. Karena mereka yakin, tulab dan talibat yakin, bahwa manakala kita hadir untuk mengaji, para malaikat membentangkan sayapnya, membentangkan sayap-sayapnya untuk menaungi para pelajar ilmu agama. Ridhom bima yasna, karena reda dengan apa yang mereka lakukan. Oke, sekali lagi ada tulab supaya dipercepat belum lagi banyak langkahnya dan jangan terputus dengan barisan di depannya, supaya lebih cepat barisan di belakangnya. Penghujung barisan tulab Ma'had Darul Quran wal Hadith, Ma'had lil Banin, Ma'had untuk kaum laki-laki, yang didirikan oleh Al-Maghfurlah sang guru besar pada 1965. Jika kita mengenang, saat itu adalah masa gonjang-ganjing di tanah air tercinta. Selanjutnya kontingen keluarga besar Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah atau Ma'had lil Banat, diawali oleh mutafarrijat angkatan ke-57 yang paling depan saat ini mengenakan alma mater kebanggaan. Ma'had lil Banat, Ma'had lil Banat, kader-kader pejuang tangguh. Inilah cikal bakal dari perjuangan kaum perempuan yang oleh guru besar kita juga sangat diperhatikan. Bagi beliau, muslimin dan muslimat, banin dan banat adalah para pejuang yang tidak boleh saling melupakan. Keduanya harus bersama-sama bergandengan tangan dalam menegakkan izil Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ma'had lil Banat, dan yang paling depan ini adalah mutafarrijat angkatan ke-57, karena mereka telah tamat dan siap untuk kembali mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Al-Maghfurlah berpesan, kaum wanita tetap wanita, sekalipun SH dan doktoranda, wajib berjuang dengan pelita, membela agama, nusa dan bangsa. Kaum wanita tetap wanita sekalipun SH dan doktoranda, berarti
meskipun sarjana. Mereka akan siap untuk berjuang dengan pelita, membela agama, nusa dan bangsa. Selamat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Wahai mutafarrijat Ma'had lil Banat, kembali di tengah-tengah masyarakat berarti siap mengabdi, siap bersama untuk berjuang menegakkan kitab perjuangan Nahdlatul Watan. Ya, dipercepat sekali lagi. Adik-adik talibat, adik-adik mutafarrijat ini, adik-adik mutafarrijat Ma'had lil Banat. Panasan deh. Satu puji. Ya, dipercepat sekali lagi. Adik-adik talibat Ma'had. Ya, inilah talibat Ma'had Darul Quran wal Hadith lil Banat, atau yang kita populer dengan istilah Ma'hadah. Dengan wajah sumringah ikut memeriahkan pawai alegoris untuk berjumpa dengan Maulana Hamzan Waridua, Ummuna putri tercinta, untuk ikut memeriahkan pawai alegoris pada kesempatan sore hari ini. Ma'had lil Banat dengan pakaian yang serba putih melambangkan jiwa mereka yang senantiasa tulus ikhlas dalam mengaji, menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah pelita yang akan menjadi petunjuk jalan menuju ke surga. Ya, jangan diputuskan barisannya. Ma'had Kebanggaan Maulana. Masih barisan yang cukup panjang dari talibat Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan, yang saat ini berjumlah 5.800 tulab dan talibat yang senantiasa tekun mengaji di ma'hadnya Maulana. Ma'had yang merupakan bukti karomah sang pendirinya bersama guru beliau Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, yang dalam pujian beliau menyebutkan, fi sahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahu tullabu fi dhillihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. 2 tahun lamanya Covid mendera negara ini. Kerinduan selama itu semakin membara, ingin bertemu dengan Sang Maulana. Hari ini akan tertumpah semua itu di lapangan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani. Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Lapangan yang sudah ditetapkan oleh Ngurus Besar Nahdlatul Watan sebagai kenang-kenangan bahwa inilah kenang-kenangan perjuangan, momentum daripada Pengurus Besar Nahdlatul Watan hasil muktamar ke-10 Peraya. Yang sekarang ini dilanjutkan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani sebagai penerus dan pelanjut
tongkat perjuangan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah, setiap hari, setiap saat, setiap tahun Nahdlatul Wathon dikunjungi oleh ulama-ulama besar dari berbagai penjuru dunia, khususnya dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, yang tidak ada lain tujuannya hanya ingin menyambung benang silaturahmi dan karamah dari guru besar kita, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, pendiri Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Mawfullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang sudah jelas beliau menyerahkan estafet itu kepada Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Majid Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah, yang kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Hamzah Wadi II, Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Tsani. Allahu Akbar. Oleh karenanya tidak ada kata lain bagi kita, para tulab talibat, santri-santriwati, warga Nahdlatul Wathon di mana saja berada, tidak ada pilihan lain, hanya sami'na wa ata'na. Ketika kita ingin meraih barokah dari guru besar kita, dari pelanjut-pelanjut beliau, tidak ada lain, hanyalah sami'na wa ata'na atas apa yang menjadi titah dan perintah kebijakan daripada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon saat ini dan seterusnya. Insya Allah kader-kader muda Nahdlatul Wathon yang tergabung dalam Tulab Talibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syar'iyyah Nahdlatul Wathon, yang merupakan kebanggaan jurusan kita, Maulana Bapak Maulana Syekh, dan telah diakui sebagai putra beliau. Inilah dia para tulab dan talibat yang insya Allah siap melanjutkan estafet perjuangan, meneruskan perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon, perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Ingatlah bahwa organisasi Nahdlatul Wathon hanya satu, itulah ciptaan guru besar kita Al-Mawfullah Bapak Maulana Syekh, merupakan kebanggaan kita yang harus kita berbangga hati dan berbesar hati bahwa ternyata putra daerah kita, putra Sasa, putra Salapara, mampu membuat organisasi besar yang bertaraf internasional, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Ya, dipercepat langkahnya sekali lagi. Alhamdulillah, di hadapan kita juga ada Masyaikh yang kita hormati, seorang ulama besar dari tanah suci Makkah yang tidak pernah mau ketinggalan untuk ikut menghadiri acara besar pengajian induk organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu Hultah Madrasah Nahdlatul Wathon. Ulama Makkah datang ke Anjani, bukti nyata menjadi saksi. Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani pesan Maulana sebagai pengganti. Sebelum berangkat dari Makkah, terlebih dahulu tawaf di Ka'bah. Ulama Makkah datang ziarah, membawa berkah dan sinar Ka'bah. Berbondong-bondong, berfirkah-firkah, setiap waktu, setiap hultah, banjiri Anjani, bak padang Arafah, bukti cinta ulama Makkah. Maulana Syekh Maulana Syekh Zainuddin Sani, pemimpin tertinggi organisasi, wajib didengar dan ditaati oleh semua warga Nahdlatul. Umi Rehanun penerima kuasa dari Maulana Hamzah Wadi pertama, dilanjutkan oleh Hamzah Wadi kedua, sebarkan NW di Nusantara. Alhamdulillah, seperti apa yang kita saksikan bahwa ulama-ulama besar Makkah Al-Mukarramah tidak pernah mau ketinggalan untuk menghadiri pengajian akbar induk pengajian Al-Mawfullah Bapak Maulana Syekh, yaitu Hultah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah.
yang kini dilestarikan dan insya Allah dilanjutkan sampai akhir zaman nanti oleh generasi-generasi beliau. Karena itu kita harus yakin dan kita harus sadar bahwa ketika kita ini adalah benih-benih Nahdlatul Ulama, ingatlah bahwa di pundak kita ada amanah yang harus kita emban semasa hidup kita di atas dunia ini. Guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh telah memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa beliau pernah mengatakan, burungku adalah matahari, burungku adalah jelung, di mana matahari itu tidak pernah istirahat menyinari alam semesta ini. Tenggelam di timur, ternyata di barat matahari tidak pernah padam. Begitulah guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh.